Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Puji syukur kita kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam silsilah kajian ilmiah dari mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa memberkahi kajian ini dan juga memberikan manfaat, khususnya bagi saya yang membaca dan bagi siapapun yang menyimak dan mendengarkan. Jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah, maka kita lanjutkan penjelasan muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, masih pada pembahasan Al-Aslu Tsalits, pondasi yang ketiga, wa huwa ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan tentang nasab beliau dan kesempurnaan fisik beliau, kesempurnaan akhlak beliau, kesempurnaan nasab beliau, maka berikutnya muallif mengatakan walahu minal umri 63 sanah. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya adalah 63 tahun. Dan usia ini adalah rata-rata dari usia umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih beliau pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70-an tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, dan amat sedikit orang-orang yang usianya lewat dari 70 tahun. Jadi usianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Dengan perincian minha arba'una qablan nubuwati wa 23 nabiyan wa rasulan. 40 tahun sebelum beliau menjadi seorang rasul, dan 23 tahun beliau menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Artinya Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama kali pada usia 40 tahun. Beliau sempurna pada usia 40 tahun, karena usia tersebut adalah usia kesempurnaan seseorang, kesempurnaan fisiknya, kesempurnaan akalnya, kesempurnaan kedewasaannya. Sehingga rata-rata pemimpin-pemimpin yang memimpin pada usia 40-an tahun, mereka lebih bijaksana. Keputusan-keputusannya tidak berdasarkan hawa nafsu, akan tapi biasanya lebih kepada kemaslahatan. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan wahyu pertama kali pada usia 40-an tahun. Dan 23 tahun selama beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Tepatnya 10 tahun beliau di Makkah. Kemudian dilanjutkan setelah hijrah ke Madinah selama 13 tahun, sampai beliau wafat pada tahun ke-11 Hijriah pada usia 63 tahun, pada bulan Rabiul Awal pada tanggal 12. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan nubi'a bi iqra. Beliau menjadi seorang nabi
dengan turun ayat Iqra, yaitu surat Al-Alaq pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sebagaimana hadis yang sahih yang menyebutkan tentang awal kali wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau senang untuk menyendiri beribadah di Gua Hira, maka datang ketika itu malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Maka Nabi SAW karena tidak pernah melihat makhluk seperti itu, beliau sangat ketakutan. Jibril mengajarkan, mengucapkan Iqra, maka Nabi mengatakan ma'ana biqari'in. Jibril mengulangi lagi Iqra, faqala Nabi SAW ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca, karena Nabi Muhammad SAW memang tidak bisa baca tulis, artinya membaca tulisan dan menulis sebuah tulisan. Dan itu sifat ummi, sifat tidak bisa membaca tulisan dan menulis sebuah tulisan, itu justru adalah kesempurnaan beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan kekurangan beliau. Karena faedahnya seandainya Nabi SAW pintar membaca, pintar menulis tulisan, maka itu akan muncul anggapan-anggapan syariatnya beliau, Al-Quran yang beliau bawa itu adalah hasil karya beliau. Wahyu yang beliau sampaikan itu hasil karangan-karangan beliau sendiri, karena cerdasnya beliau meneliti kitab-kitab, buku-buku yang bertuliskan, dan karena pandainya beliau menulis. Tapi karena sifat beliau ini al-ummi, beliau tidak bisa menulis tulisan, tidak bisa membaca sebuah tulisan, ini justru membantah orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah karangannya beliau. Beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis. Dari mana ada sebuah wahyu yang sangat luar biasa seperti Al-Quran, melainkan itu pasti datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu dari hawa nafsunya, in huwa illa, melainkan dia adalah wahyun, sebuah wahyu yuha yang diwahyukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika malaikat Jibril mendesaknya untuk membaca, maka Nabi SAW selalu mengulangi ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Sehingga diulangi 3 kali, barulah setelah itu beliau bisa mengucapkan, menirukan bacaannya Jibril. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala 1 sampai ayat yang kelima dari surat Al-Alaq tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram, bacalah lagi, dan Rabbulah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena, dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dialah Allah yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang mereka sebelumnya tidak mengetahuinya. Inilah pertama kali wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa ursila bil muddatsir, dan beliau menjadi seorang rasul dengan surat Al-Muddatsir. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang perbedaan nabi dan rasul. Li'anna kulla rasulin nabiyyun wa laysa kulla nabiyyin rasulan. Maka kaidahnya ini, setiap rasul adalah seorang nabi, namun tidak setiap nabi itu statusnya rasul. Saya ulangi lagi, setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Dan rasul adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh untuk berdakwah pada kaum-kaum yang musyrikin dengan syariat yang baru. Sementara nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah dan disuruh untuk berdakwah kepada Allah, menyampaikan risalah wahyu ini kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Namun apa yang disampaikan itu adalah dari syariat Nabi sebelumnya, atau orang-orang yang didakwahi, orang-orang yang bermaksiat, yang bukan ahli syirik. Itulah perbedaan antara Nabi dan Rasul yang disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullahu ta'ala.
Lalu mu'alif mengatakan, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wa baladuhu Makkah, dan negeri kelahiran beliau adalah Makkah. Nabi SAW dilahirkan di kota Makkah. Para ulama bersepakat tahun kelahiran beliau adalah pada tahun gajah. Namun mereka berselisih dengan sangat tajam bulan apakah, tanggal berapakah Nabi SAW itu dilahirkan. Dan ini memberikan faedah yang berharga sekali para jemaah sekalian. Karena kita tidak bisa memastikan, seluruh ulama Islam tidak bisa memastikan dengan pasti tanggal lahirnya Rasulullah SAW. Maka ini adalah bantahan yang telak bagi orang-orang yang mereka gemar merayakan Maulidun Nabi, merayakan kelahirannya Nabi SAW. Minimalnya ada dua kesalahannya. Yang pertama dari sisi tanggal lahirnya. Para ulama tidak ada yang bisa memastikan tanggal berapa beliau lahir. Bahkan sebagian mereka bulannya saja bukan Rabiul Awal. Meskipun mayoritas para ulama menguatkan beliau lahir pada bulan Rabiul Awal, tapi tanggalnya ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 12, ya, dan seterusnya. Tidak bisa memastikan kapan Nabi SAW dilahirkan. Sementara para ulama tarikh, para ulama sejarah, para ulama sunnah, mereka bersepakat bahwa tanggal wafatnya Nabi SAW adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriyah. Maka kita tanyakan kepada mereka, apakah yang mereka rayakan itu sebenarnya kelahiran ataukah merayakan wafatnya Nabi SAW? Karena para ulama berselisih tanggal lahirnya, sementara tanggal wafatnya mereka bersepakat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sisi salah mereka yang pertama. Kesalahan yang kedua, apakah perayaan Maulidun Nabi pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah selama 23 tahun Nabi SAW merayakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal merayakan kelahiran beliau, ulang tahun kelahiran beliau? Dan apakah para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya merayakan kelahirannya Nabi SAW? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya amalan itu baik, sungguh mereka sudah melakukannya. Sungguh Rasulullah SAW, para sahabat-sahabatnya telah melakukannya, telah mendahului kita. Karena tidak ada kebaikan yang belum pernah para sahabat melakukannya. Kata Khuzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak diamalkan, yang tidak dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, jangan kalian melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya merayakan Maulidun Nabi, kelahirannya Nabi SAW, bukan bagian dari Islam. Bahkan itu adalah perbuatan bid'ah yang diadakan oleh kaum Syiah Ar-Rafidhah Al-Fatimiyah. Baik. Dan Makkah adalah kota yang sangat mulia, kota yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah mengatakan, seandainya aku ini tidak diusir oleh kaumku. Apa maksudnya? Nabi SAW lahir di Makkah. Ketika beliau berdakwah tentang dakwah tauhid, maka penentangan masyarakatnya, kaumnya begitu keras. Bahkan Nabi SAW kepalanya dihargai 100 ekor unta. Sehingga beliau dengan terpaksa sekali berpindah dengan izin Allah, dengan wahyu dari Allah untuk meninggalkan kota suci, kota yang dicintai oleh Allah SWT, yaitu kota Makkah ini. Kata Rasul, Makkah, seandainya kaumku itu tidak mengusirku, sungguh aku akan tetap tinggal di Makkah. Aku berangan-angan untuk berdomisili di Makkah, karena engkau wahai Makkah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan kota Makkah. Sehingga beliau karena keterpaksaan ini
Dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini beliau hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Itulah yang beliau sampaikan di sini, wa hajara ilal Madinah. Lalu beliau hijrah berpindah dari Makkah menuju kota Al-Madinah. Dan Madinah juga kota yang mulia, kota yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah kota kedua yang paling mulia di permukaan bumi ini. Setelah Makkah adalah Madinah. Nabi SAW mewasiatkan orang-orang yang berada di dalam kota Madinah dan mendapatkan kesulitan hidup. Kata Nabi SAW, memberikan hiburan kepada mereka, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka walaupun susah hidupnya, tetaplah tinggal di Madinah, law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui keutamaan dan keistimewaan kota Madinah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian itu mampu untuk mati di Madinah, falyaf'al, maka lakukanlah. Fa inni, maka sungguhnya aku, kata Nabi SAW, akan memberikan syafaat orang yang mati di kota Madinah. Itu tentang keutamaan kota Madinah. Sehingga dua kota ini, kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku rahimakumullah, kota Makkah dan kota Madinah ini, pada akhir zaman ketika Dajjal turun untuk membuat kerusakan dan fitnah yang dahsyat sekali, Dajjal tidak mampu masuk ke dalam kota Makkah dan kota Madinah. Allahu Akbar. Kemudian mu'alif mengatakan, ba'athahullahu bin nidharati 'anis syirki wa yad'u ila tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun ini. Apa konten dakwah beliau? Apa isi ceramahnya beliau? Apa yang beliau ajak kepada sahabat, kepada umatnya selama rentan 23 tahun ini? Beliau mengatakan Allah mengutus beliau menjadi seorang rasul agar beliau memperingatkan kaumnya dari bahaya syirik, wa yad'u ila tauhid, dan agar beliau mengajak, agar beliau berdakwah kepada dakwah tauhid. Allahu Akbar. Maka dengarkanlah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, apa yang beliau dakwahkan ini. Ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu orang-orang Arab ketika itu, orang-orang kafir Quraisy ketika itu memiliki kerusakan-kerusakan di setiap aspek kehidupan. Dari sisi ekonomi mereka kacau, dari sisi sosial mereka amburadul, dari sisi politik, dari sisi keagamaan, seluruhnya memiliki kekurangan-kekurangan, kekacauan-kekacauan dan ketidakstabilan. Lantas apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai untuk memperbaiki umat? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dengan memperbaiki ekonomi mereka? Jawabannya tidak. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan membentuk partai, dengan membentuk politik, berdakwah dengan politik terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan massa terlebih dahulu sehingga ketika mereka memiliki kekuatan secara kuantitas mereka mulai mendakwahkan tauhid? Jawabannya tidak pula. Di awal dakwah beliau pertama kali yang beliau dakwahkan adalah tauhid. Maka dakwah ini bukan coba-coba, dakwah ini bukan ijtihad, dakwah ini bukan melihat maslahat dan madarat dalam arti butuh untuk dirubah, butuh untuk luas. Kalau masyarakatnya seperti ini, maka dakwahnya dengan musik. Kalau masyarakatnya seperti ini, maka dakwahnya dengan adat istiadat dan seterusnya. Tidak demikian. Dakwah itu adalah mengajak kepada Allah, menyampaikan kebenaran, bukan menuruti keinginan masyarakat.
Ini poin penting. Dakwah itu kita sampaikan kebenaran, senang ataukah tidak kita sampaikan. Kita sampaikan menurut keinginan Allah, bukan berdakwah menurut keinginan masyarakat. Ya. Sampai-sampai ketika orang-orang Quraisy merasa resah karena dakwah beliau itu seolah-olah memecah belah masyarakat Arab ketika itu. Orang-orang kafir Quraisy mereka musyawarah, mereka rapat bagaimana bisa membendung dakwahnya Nabi SAW ini, sehingga mereka akhirnya mengutus delegasi seorang yang pandai berbicara yang bernama Abul Walid Utbah ibn Rabi'ah. Diutuslah Abul Walid Utbah bin Rabi'ah ini untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah beliau atau Walid ini, Abul Walid ini kepada Nabi SAW dan mulailah bernegosiasi. Dia mengatakan, wahai Muhammad, apa yang sebenarnya engkau inginkan dari dakwahmu ini? Kalau engkau menginginkan kekayaan, maka kami akan memberikan harta-harta kami. Engkau akan kaya dengan harta-harta kami, tapi jangan berdakwah tauhid. Jangan melarang kami dari melakukan penyembahan kepada Latta, Uzza dan Manah. Wahai Muhammad, seandainya engkau menginginkan jabatan, kedudukan, kepemimpinan, kami akan berikan jabatan ini kepada engkau. Kami akan angkat engkau sebagai pemimpin kami, karena engkau adalah orang yang jujur, yang terpercaya, seorang yang akhlaknya mulia. Tapi jangan buat resah masyarakat kami dengan membuat pecah-pecah qabilah-qabilah kekeluargaan di antara kami, wahai Muhammad. Nabi SAW hanya diam, hanya mendengarkan ucapannya Abul Walid Utbah ibn Rabi'ah ini. Dia mengatakan lagi, wahai Muhammad, seandainya engkau juga menginginkan wanita-wanita yang cantik, sesungguhnya kami memiliki wanita-wanita yang cantik. Kami memiliki putri-putri yang cantik, memiliki saudari-saudari yang cantik. Silahkan engkau pilih wanita-wanita tersebut, pasti kami akan nikahkan kepadamu. Nabi SAW hanya diam. Ketika Walid sudah selesai bernegosiasi, maka beliau hanya mengatakan, sesungguhnya tidak lain yang aku inginkan adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau ini murni karena perintah Allah. Yang beliau sampaikan ini hanya semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melihat, menganalisa kira-kira apa yang pantas. Ini menunjukkan dakwah itu bukan ijtihadiyah, dakwah itu tauqifiyah. Kita hanya mengikuti dakwahnya Nabi SAW. Seluruh para rasul dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, dakwahnya apa? Dakwah tauhid. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus pada setiap umat ini seorang utusan. Apa tugas mereka? An i'budullah, agar mereka menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut dari sembahan-sembahan daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalilnya, mu'allif mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muddathir ayat 1 sampai ke 7. Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud? Beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khitab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qum, bangkitlah, fa'angzir, dan berilah peringatan. Inilah mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah tauhid, memberikan peringatan, dan peringatan yang paling besar adalah peringatan agar tidak berbuat syirik. Sehingga ketika turun firman Allah, wa'angzir ashiratakal aqrabin, yang artinya, dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada kerabat-kerabat dekatmu, langsung Nabi SAW mengumpulkan kerabat-kerabatnya dan masyarakatnya. Beliau naik di bukit Sofa ketika itu. Beliau kumpulkan seluruh kaumnya.
Terlebih-lebih adalah keluarganya, pamannya, bibinya, seluruhnya dikumpulkan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, dan di situ ada pamannya Abu Lahab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun ayat tadi mengatakan, apakah kalian akan percaya kepadaku seandainya aku ceritakan, aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini, di balik lembah ini ada pasukan-pasukan yang berkuda yang hendak menyerang kalian, hendak memerangi kalian? Apakah kalian akan percaya ucapanku ini? Maka seluruh kaumnya, keluarganya, kerabatnya mengatakan, kami pasti percaya wahai Muhammad. Sungguh kami tidak pernah menjumpaimu kecuali pasti benar. Tidak pernah terbukti ucapanmu dusta. Karena memang Nabi SAW memiliki sifat yang amanah, as-sadiq, al-masduq, yang jujur, yang dipercayai oleh semua orang. Seluruhnya mengatakan, kami akan percaya wahai Muhammad. Namun beliau mengatakan, sesungguhnya aku memberitahukan kepada kalian tentang azab yang pedih apabila kalian tidak mau mengikuti, yaitu tauhid, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Ketika itulah Abu Lahab, pamannya sendiri, pamannya Rasulullah SAW sendiri, Abu Lahab mengatakan, hai keponakanku, hai Muhammad. Bayangkan jamaah sekalian, seorang yang berdakwah ditentang oleh keluarganya sendiri, bahkan dia adalah pamannya sendiri. Bagaimana rasanya? Diejek oleh pamannya sendiri. Pamannya ini, Abu Lahab ini, mengatakan, hai Muhammad, hai keponakanku, apakah hanya ini kamu mengumpulkan kami seluruhnya di sini ini? Celaka engkau, celaka engkau. Lihat ucapan kotornya Abu Lahab ini, mencela keponakannya sendiri ketika menyampaikan dakwah tauhid ini. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah tangannya Abu Lahab, dan dia pasti akan celaka, dan tidak akan bermanfaat apa-apa yang dia kumpulkan dari harta-harta dan pekerjaannya. Ya. Nah, itulah maksud dari firman Allah, qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan kepada kaummu. Kemudian Allah mengatakan, wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu, kepada Allah, maka bertakbirlah. Maksud bertakbirlah ay azimhu bitauhid, agungkanlah. Dan pengagungan yang paling mulia, yang paling penting adalah mengagungkan Allah dengan mentauhidkannya. Lalu Allah mengatakan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian-pakaianmu maka sucikanlah. Syekh Sa'di menyebutkan dua penafsiran dari firman Allah ini. Yang pertama, maksud pakaianmu di sini adalah al-a'mal, amalan-amalanmu. Berarti membersihkan amalan-amalan dari dosa-dosa dan maksiat. Dan amalan yang paling kotor, amalan kemaksiatan yang paling buruk, yang paling jijik adalah kesyirikan kepada Allah. Maka yang pertama kali dibersihkan adalah membersihkan dari kotoran syirik, dari menyekutukan Allah kepada selainnya. Kemudian penafsiran yang kedua, wa thiyabaka, adalah pakaianmu sendiri dari najis-najis. Dan dua-duanya benar, tidak ada yang kontradiksi. Karena kita dituntut untuk mensucikan hati dan mensucikan anggota badan, diantaranya adalah pakaian kita. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Taubat ini mensucikan apa? Mensucikan hati. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri, badannya, hadasnya, pakaiannya dari najis. Sehingga para ulama mengatakan at-thaharah naw'ani, bersuci itu ada dua macam. Pertama adalah thaharah hissiyah, bersuci secara hissi. Yang kedua adalah thaharah ma'nawiyah, bersuci secara maknawi. Thaharah hissiyah maknanya adalah mensucikan badan-badan kita dari kotoran najis dan hadas.
Sementara toharoh ma'nawiyah adalah mensucikan hati kita ini dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, hasad, riya, dan seterusnya. Lalu Allah melanjutkan warrujza fahjur, dan terhadap arruj maka hajarlah. Apa maksud arruj? Syekh Sa'di juga mengatakan ada dua makna. Makna yang pertama, dia adalah segala kemaksiatan dan dosa. Sedangkan hajar adalah meninggalkannya. Berarti penafsiran yang pertama, Allah perintahkan nabinya untuk meninggalkan segala dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan dosa kemaksiatan yang paling besar apa? Tentunya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penafsiran yang kedua, yang dimaksud ar-rujza adalah al-asnam, patung-patung dan berhala. Dan kedua-dua penafsiran tersebut tidak saling kontradiktif. Lalu Allah mengatakan wala tamnun tastakthir, dan tamnun tastakthir ini juga ada dua makna. Yang pertama, jangan engkau memberikan kepada manusia yang engkau menginginkan imbalan yang lebih banyak. Itu penafsiran yang pertama. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jangan engkau memberikan hadiah, memberikan makanan, memberikan sebuah pemberian yang niatnya itu agar nanti engkau akan diberi imbalan yang lebih banyak. Kan kita memberikan hadiah, memberikan sedekah, memberikan infak, niatnya karena Allah. Allah memuji orang-orang yang beriman ini dengan sifat ini. Dalam surat Al-Insan Allah mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Mereka orang-orang yang beriman itu senantiasa memberikan makan ala hubbi. Ingat ini, garis bawahi ala hubbi ini. Mereka memberikan makanan atas apa yang mereka cintai. Artinya apa? Sedekah itu memberikan apa yang kita cintai. Maka kesalahan besar kalau orang itu berinfak pada harta yang memang sudah tidak dipakai. Dia mau berinfak pakaian, mendonasikan pakaian bekas yang memang sudah tidak dipakai. Bukan ini yang Allah puji dalam ayat tadi. Memberikan makanan-makanan yang memang sisa-sisa di kulkas, yang memang dia tidak selera, memang dia tidak mau memakannya, dia berikan. Bukan ini yang dipuji oleh Allah. Walaupun itu bukan haram, walaupun itu tidak terlarang. Tapi yang lebih mulia lagi adalah ketika kita memberikan harta kita, ketika kita mensedekahkan harta kita pada harta yang memang kita sedang mencintainya. Ya. Sifatnya orang beriman tadi, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, mereka memberikan makanan atas apa yang mereka senangi, miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, orang-orang yatim, dan orang-orang yang berada dalam tawanan. Adapun makna yang kedua, wala tamnun tastakthir, adalah jangan engkau memberikan pemberian kepada manusia lalu engkau merasa banyak, merasa berjasa. Dan dua-duanya kan benar. Kita tidak boleh memberikan sedekah dengan tujuan nanti dia akan memberikan kita imbalan. Nah, ini terlarang, tidak boleh. Yang kedua, kita juga tidak boleh memberikan sebuah pemberian yang nanti kita akan disebutkan jasa kita, ya, agar merasa lebih berjasa. Ini semuanya terlarang. Maka berikanlah apa yang kita miliki ini ikhlas karena Allah. Diketahui atau tidak, itu urusannya Allah. Yang kita butuhkan apa? Pahala dari Allah, ganjaran dari Allah, bukan upah dari manusia. Kemudian Allah mengakhiri ayatnya atau melanjutkan ayatnya dalam surat Al-Muddathir ini, wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu, terhadap Allah maka bersabarlah. Ini konteks ayat ini jatuh setelah perintah Allah untuk berdakwah. Ini menunjukkan bahwa konsekuensi dakwah itu akan ada penentangan sehingga butuh kesabaran. Maka perhatikanlah firman Allah dalam surat Luqman, menghikayatkan nasihatnya Luqman kepada putranya. Luqman mengatakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah, ya, tentang nasihat syirik. Kemudian di akhir nasihatnya ini Luqman mengatakan,
Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, lakukan, tegakkan, tunaikan salat. Lalu amar ma'ruflah, nahi mungkarlah. Setelah itu Allah mengatakan, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ini menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar pasti ada yang menentang. Dakwah itu pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang sakit hati, sehingga akan ada penentangan. Kalau sudah ditentang, kita butuh apa? Butuh bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini Allah mengatakan, dan terhadap Rabbmu, terhadap dakwah yang engkau sampaikan, yang isinya ini mungkin menyakitkan masyarakatmu, hai Muhammad, maka bersabarlah. Dan Nabi SAW sangat bersabar ketika berdakwah. Beliau dipanggil dengan majnun, gila. Beliau dituduh seorang penyair, seorang penyihir, ya, seorang pendusta, namun beliau senantiasa bersabar. Ketika berdakwah ke Taif, beliau ditolak, bahkan dilempari batu oleh perempuan-perempuan dan anak-anak. Beliau berdarah, beliau hanya mengatakan, Allahumma fir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah, maafkanlah mereka, sehingga mereka itu tidak tahu. Dan ketika malaikat yang menjaga gunung ini menawarkan agar gunung ini dirobohkan kepada orang-orang Taif, Nabi mengatakan, tidak, aku berharap dari keturunan mereka akan ada anak-anak yang akan mentauhidkan Allah. Mungkin mereka tidak mau bertauhid, namun anak-anaknya, generasi mereka, aku berharap akan lahir anak-anak yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sabarnya beliau di dalam berdakwah kepada Allah, dalam mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh menyebutkan penafsiran dari surat Al-Muddathir ini dengan mengatakan, wa makna kum fa'angzir, dan makna kum fa'angzir, bangkit dan berilah peringatan. Maksudnya apa? Yungziru anis syirki wa yad'u ila tauhid. Makna kum fa'angzir adalah berilah peringatan dari masalah syirik. Jangan sampai melakukan syirik. Wa yad'u ila tauhid, dan ajalah kepada tauhid. Lalu beliau mengatakan, wa rabbaka fakabbir ay azimhu bitauhid, dan kepada Rabbmu maka bertakbirlah. Maksudnya azimhu bitauhid, agungkanlah Allah dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Maksudnya tahir a'malaka 'anis syirki, sucikanlah amalan-amalanmu dari perbuatan syirik. Ini adalah satu dari penafsiran yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Warujza fahjur, dan aruj maka hajarlah. Maksudnya arujzu, makna arujzu adalah al-asnam, adalah patung-patung itu. Wahajruha, menghajarnya, maknanya adalah tarkuha, meninggalkannya. Berarti makna ayat ini, dan tinggalkanlah patung-patung. Wal bara'atu, dan berlepas dirilah dari patung-patung. Wa ahliha, dan pelakunya. Nah, inilah hakikat tauhid jamaah sekalian. Kita meninggalkan syirik dan meninggalkan orang yang melakukan syirik. Kita benci syirik dan kita benci orang yang melakukan syirik. Kita tidak cinta terhadap syirik, juga kita tidak mencintai terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan. Inilah hakikatnya akidah al-wala wal bara. Kita mencintai kepada setiap muslim sesuai keimanan mereka, dan kita membenci, berlepas diri kepada orang-orang kafir, walaupun mereka adalah ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, saudaranya, dan orang-orang yang mereka cintai. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, demikian yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya mohon maaf apabila ada salah di dalam berucap, di dalam menyampaikan, dan kalau ada sedikit gangguan-gangguan secara teknis, suara-suara yang mungkin masuk, mudah-mudahan tetap kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari penyampaian ini. Kita akhiri dengan waqtul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.